Musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa 'ala bihi fid darin amin. Sujudu syukri ila anqal. Sujudu syukri wa ta'iki ku penerangake sujud syukri iku sajidatun sak sujudan tusane kang den sunatake apa sajidah khariji salat ing dalem jabane salat faqat halip kula ing waktu nikmatin tatkalane katekane nikmat awin difa'i nikmatin utawa katolake nikmah mara bahaya. Ru'yati mubtalan utawa ningali wong kang den kena musibah awasin utawa wong kang ngakoni maksiat. Salatun nafil utawi iki penerangake salat sunnah, an-nafil utawi makna nafil. Lughatan ing dalem makna lughat iku aziyadatu tambahan wa syara'an dalem syara' iku perkara talabau kang nubri ing ma apa asyar'u syariat talaban kelawan tuntutan khairu jazimin kang ora nekan, kang ora wajib. Kang ora nekan, kang ora wajib. Mana filu salat utawi pira-pira kesunatane salat iku kathiratun akeh minha iku setengah saking kathirah. Al-idani utawi salat riyar loro wal kusufan gerhana loro wal istisqa ulan amalan salat amre dan wal witir lan salat witir wa ratib lan salat rawatib. Wa tarawih lan salat tarawih duhan salat wa tahiyat lan salat tahiyatul masjid lan salat wudu ilan sunat tahiyatul wudu. Sunat tahiyatul wudu wa tartibul fadli lan tertib ikilah keterangan fil fadli ing dalam keutamaan katertibiha kaya dene tertib hadhihi fi dzikri ing dalam penyebutan. Salatul Id ini utawi iki kupenangake salat riyal loro. Salatul Id ini utawi salat riyal loro. Idul Fitri tegese Idul Fitri wa Idul Adha Idul Adha rakaatani iku rakaatan rakaat yukabiru kang maca takbir sapa man fil ula ing dalam rakaat kang kawitan minhum saking rakaatani natban kelawan sunnah bainal istiftahi ing dalam antarane doa istiftah ta'awudz di salat lan maos ta'awudz sabaan kelawan pitu. Bisanya adalah ing dalam qiraat kami pindho kula ta'awudz ing dalam sadurunge ta'awudz iku khamsan kelawan 5 wa yakhtubul maos khutbah sapa khotib pada ing dalam sawise salat natban kelawan sunat khutbah ini ing rong khutbah atau dimaknani mafhum mutlak kena kelawan rong khutbah. Nadban hale sunat khutbah ini kelawan rong khutbah. Ngono. Yukabiru kang maca takbir sapa man fil ula ing dalam rakaat kang kawitan minhu saking rakaatani khutbah ini. Fil ula ing dalam khutbah kang kawitan minhu saking khutbah tani tisan kelawan sanang takbiran. Wa tisana ing dalam khutbah kang pindho saban kelawan pitung takbiran. Wa waktu waktune khutbah iku bainatul syamsi ing dalam antarane muncul srengenge wa zawali lan sire srengenge wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sujud syukri. Bab ini menjelaskan sujud syukur. Sujud syukur itu memiliki satu sujudan yang tidak sebagai sujud tilawah. Sujud syukur ini disunahkan hanya di luar sholat, bukan di dalam sholat. Yaitu disunahkan ketika apa? Sekurang-kurangnya ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, ketika melihat nikmat atau mendapatkan nikmat, alhamdulillah ya Allah. Tapi nikmat yang dimaksud adalah nikmat yang tidak seperti biasanya. Kalau nikmatin nafas itu tidak disunahkan sujud syukur. Nikmat yang tidak biasa itu kayak misalnya tiba-tiba bangun tidur langsung disuruh umroh. Nah itu disunahkan sujud syukur. Awin difa'in nikmat atau katola edw atau musibah atau marah bahaya. Contoh mulai iya bilang dalik dhewe arah mlaku nang Lampung ngarep mobil dhewe kecelakaan duk. Nah dhewe alhamdulillah enggak kena kecelakaan. Akhirnya dhewe sunnah untuk sujud syukur mutu teko mobil sujud syukur ngono. Tapi lek hududun nikmah iki disunahkan untuk dipublis, maksudnya ketok wong ora apa-apa. Tapi lek wintifa'in nikmah iku lek iso aja sampai ngerti wong. Auruyatil mubtalan atau misalnya ada orang yang terkena penyakit kulit, penyakit ayanan, epilepsi dan seterusnya. Kita disunahkan untuk sujud syukur dalam rangka bukan untuk menyukuri mereka atau dia, tapi menyukuri nikmat yang mana itu penyakit tidak mengenai kita. Kemudian asin atau ada orang yang lagi mabuk ya terang-terangan, pacaran terang-terangan. Kita enggak melakukan demikian, maka kita disunahkan untuk sujud syukur oleh karena kita yang kebetulan tidak sedang dalam kondisi maksiat. Salatun nafli kali ini kita berbicara tentang salat sunnah.
Kata sunnah itu, kata an-nafl sendiri itu memiliki makna az-ziyadah atau bertambah atau tambahan. Menurut epistemologi syariat itu nafal memiliki makna ma talabahu syar'u talaban ghairu jazim. Adalah sebuah tuntutan yang dimana itu tuntutan tidaklah mengikat. Wa nafilus sholati katsiratun, adapun salat sunnah itu ada banyak, di antara yang banyak itu pengarang Yaqutun Nafis mengemukakan pertama al-Aidani, 2 hari raya, salat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusufan, gerhana rembulan, serta gerhana matahari, wal istisqa, dan doa minta hujan, kemudian soal witir, salat sunnah witir, kemudian salat sunnah rawatib, salat sunnah taraweh, salat sunnah duha, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah sunnatul wudu, itu salat sunnah setelah kita berwudu, itu juga salat sunnah, itu juga sunnahkan untuk kita bersolat ya. Wa tartibu hadhihi fil fadli ka tartibiha fil dzikri. Tertib atau urutan daripada ini penyebutan itu persis juga fil fadl, keutamaannya. Jadi salat idani lebih utama daripada salat witir gitu. Pertanyaannya, salat witir kalau salat rawatib lebih utama mana? Salat witir. Jadi kalau kita habis salat isya, kita salat sunnah ba'diyah atau salat witir, sedangkan waktunya hanya cukup 1 rakaat doang atau 2 rakaat salat witir aja. Kemudian sholat Id ini, sholat 2 hari raya, itu yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu jumlahnya ada 2 rakaat. Rakaat yang pertama dianjurkan untuk membaca takbir, ya, membaca takbir ping 7. Kapan waktunya? Antara doa istiftah dan ta'awud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya muslimin. Nah, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 itu di luar takbiratul ihram. Ya, 7 itu. Terus antara takbir 1 dengan takbir berikutnya itu disunahkan membaca subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, nah gitu. Sekali aja atau subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Nah kalau misalnya kita sudah baca ta'awud, tidak lagi disunahkan. Lah misalnya sholat sunnah Id ini nggak ganggu takbir, ya rapopo, kan takbirnya sunnah. Wa fi tsaniyati, ya, wa fi tsaniyati, dan rakaat yang kedua itu sama sebelum ta'awud. Setelah Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, Allah peng 5. Kemudian setelah sholat sunnah itu disunahkan untuk khutbah. Khutbahnya sunnah, artinya kalau kita misalnya nggak ingin berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat hari raya, kita sholat sunnahnya itu di rumah, ya nggak apa-apa. Takbir peng 7 rakaat pertama, peng 5 rakaat kedua. Setelahnya tanpa khutbah ya nggak apa-apa. Tanpa takbir 7 dan 5 ya nggak apa-apa gitu. Sekarang kita membahas tentang bagaimana hukum ketika proses khutbah itu berlangsung. Khutbah itu berlangsung sebagaimana sholat Jumat. Yang membedakan adalah begini. Kalau khutbah yang pertama itu sebelum takbir, sebelum alhamdulillah dan seterusnya sampai isi khutbahnya disunahkan untuk membaca takbir. Yang berapa? Yang 9 rakaat awal takbir yang pertama. Khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua yang 7 gitu. Lalu waktunya kapan khutbah ini berlangsung? Di antara munculnya matahari sampai zawal atau masuknya ke sholat zuhur. Jadi bar subuh sampai zuhur. Wallahu a'lam bishawab.